Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan rahmat bagi kita semua. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semua yang menjadi umat beliau menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Mayvita Silviana. Saya seorang dosen tetap bagian ilmu penyakit saraf, program studi sarjana kedokteran, dan program studi pendidikan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen 2025 dalam bidang pengajaran. Sistem pembelajaran di FK Unisula agak berbeda dengan prodi yang lain. Di sini kami menggunakan sistem modul atau blok dengan waktu pembelajaran 4 minggu setiap modulnya. Sebelum modul dimulai, maka tim modul akan membuat RPS, BPA, serta buku petunjuk modul termasuk di dalamnya kontrak pembelajaran yang dengan pendampingan dari unit medical education. Selanjutnya, jika modul sudah siap, maka akan diadakan launching modul. Dengan adanya launching modul, maka tim modul akan menyampaikan kepada dosen yang menjadi tim teaching terkait capaian mata kuliah, kompetensi yang diharapkan, kegiatan selama modul berlangsung, skenario kasus, kriteria, serta indikator penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada modul masalah pada sistem organ saraf. Modul masalah pada sistem organ saraf merupakan modul yang dilaksanakan pada tahun kedua atau semester 4 dengan waktu pembelajaran 4 minggu. Dijabarkan dengan penetapan capaian pembelajaran mata kuliah dalam rangka mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Modul ini terdiri dari 4 unit dan masing-masing unit berisi LBM dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario masalah kasus sebagai trigger. Dalam modul ini, mahasiswa akan belajar tentang masalah pada sistem organ saraf dengan menelaah secara mendalam dari etiologi penyakit, patofisiologi, patomekanisme, hingga gejala klinis dan manajemen penyakit pada sistem organ saraf. Penggunaan strategi problem-based learning dengan metode diskusi tutorial menggunakan 7 jump step, kuliah pakar, dan praktikum laboratorium memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan berbagai sikap profesional yang mampu menunjang ketercapaian profil lulusan FK Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen 2025. Kak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami lanjutkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2025 dalam bidang pengajaran. Berikut kami sampaikan deskripsi mata kuliah. Modul masalah pada sistem organ saraf seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Modul akan dilaksanakan pada semester 4 tahun kedua dengan waktu pembelajaran 4 minggu. Kode mata kuliah FK sesuai yang tertera pada RPS. Mahasiswa akan mempelajari tentang pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi organ saraf, beserta proses penegakan diagnosis dan pengelolaannya. Untuk itu, diperlukan pembelajaran keterampilan tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, keterampilan prosedural yang diperlukan dalam masalah pada sistem organ saraf,
khususnya masalah pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Bobot 4 SKS, bagian ilmu penyakit saraf mempelajari tentang penyakit pada sistem organ saraf, beserta penegakan diagnosis dan manajemen terkait kasus, yakni dengan LOC 3 dan 4. Capaian pembelajaran mata kuliah pada modul masalah pada sistem organ saraf meliputi sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi amyotropik lateral sklerosis, mahasiswa mampu menjelaskan etiologi ALS, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi ALS, manifestasi klinis ALS, merumuskan diagnosis ALS, serta mampu dalam mengusulkan dan menginterpretasikan pemeriksaan penunjang kasus ALS, serta mahasiswa mampu menjelaskan tata laksana ALS. Berikut CPMK-nya. Mahasiswa mampu menguasai konsep ilmu kedokteran klinik yang terkini untuk mengelola masalah pada sistem organ saraf berbasis evidence sehingga dapat menarik kesimpulan ilmiah. Mahasiswa mampu menguasai dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik dalam mengkaji, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, memberikan terapi, menentukan prognosis pada sistem ilmu organ saraf secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan. Serta diharapkan mahasiswa mampu menegakkan diagnosis dan diagnosis banding pada masalah pada sistem organ saraf. Untuk sub CPMK pada materi ini ialah mampu mengetahui gejala klinis amyotropik lateral sklerosis, mampu mengusulkan pemeriksaan penunjang, dan diagnosis banding pada kasus ALS. Sistem pembelajaran pada modul masalah sistem organ saraf ialah terdapat 4 minggu, di mana 1 minggu kurang lebih terdapat 16 kali pertemuan dengan 1 SKS. 4 LBM pada modul ini. LBM pertama mengenai nyeri kepala, LBM kedua mengenai gangguan neurovaskuler, LBM 3 mengenai nyeri pinggang, dan LBM 4 mengenai vertigo. Kuliah pakar akan dilaksanakan oleh bagian ilmu penyakit saraf. Praktikum akan terlaksana menjadi beberapa, yakni antaranya evidence-based medicine, keterampilan klinik 2, dan juga integrated patient management atau IPM. Ujian mid modul akan diselenggarakan pada minggu kedua, ujian akhir modul pada minggu keempat. Metode pembelajaran pada modul tersebut ialah terdiri dari 3 hal ini. Yang pertama adalah small group discussion, di mana masing-masing pertemuan terdiri dari 100 menit, diskusi kelompok kecil terjalin antara 10 hingga 12 orang. Mahasiswa akan aktif berdiskusi dan brainstorming, menyusun kerangka berpikir, serta menyampaikan hasil belajar mandiri, dan juga mengerjakan learning issue. Kuliah pakar akan terjadi selama 100 menit, terdiri dari ceramah dan diskusi dengan interaktif learning. Praktikum akan dilaksanakan selama 200 menit, berupa demonstrasi, mahasiswa akan mendemonstrasikan serta mengidentifikasi, serta menggambarkan materi praktikum. Kriteria dan bentuk penilaian pada small group discussion akan terdapat checklist form penilaian yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, serta kesiapan materi. Kemudian, bentuk penilaian lainnya ialah MCQ pada ujian melalui ujian mid modul dan ujian akhir modul. Untuk kuliah pakar, kriterianya dan penilaian akan berbentuk absensi kehadiran, keaktifan mahasiswa saat dalam diskusi, serta MCQ ujian mid dan akhir modul. Untuk praktikum akan terdiri dari checklist form penilaian praktikum, kehadiran, keaktifan, serta kesiapan materi. Untuk MCQ akan dilaksanakan pada mid dan akhir modul, juga akan ada ujian OSCE. Sistem penilaian dan indikator kelulusan. Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rata nilai tutorial dikali 15%, ditambah rata nilai praktikum dikali 10%, ditambah nilai mid modul dikali 30%, dan ditambah nilai akhir modul dikali 45%. Standar kelulusan menggunakan borderline regression method. Berikut adalah video pengajaran amyotropik lateral sklerosis. Baik, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada kuliah pakar di LBM 4, yakni dengan topik amyolateral sklerosis, ya, penyakit motor neuron. Masih tergabung dengan rangkaian lesi yang juga sudah kita bahas pada LBM 4 ini. Ya.
Ya, amyolateral sclerosis ya atau yang kita kenal dengan ALS ini cukup jarang ya adik-adik ya. Insidensinya adalah 2,5% per tahun ya, 2,5 orang ya, 2,5 per 100.000 orang per tahun ya. Untuk prevalensinya 6 per 100.000 populasi per tahun ya. Dan insidence globalnya antara 1,75 per 100.000, di mana lebih banyak laki-laki dibanding perempuan ya, 1,5 hingga 2 kali lebih banyak daripada perempuan ya. Tahun 1898 ya sempat ditemukan di Guam, kemudian tahun 62 sempat ditemukan di Irian Jaya. Sementara tahun 83 istilah ALS mulai sering digunakan. Dikatakan pada beberapa literatur penelitian ya bahwa literatur tersebut menyebutkan bahwa orang kulit putih lebih banyak terkena dibanding orang kulit hitam dengan rata-rata usia onset 50 tahun. Nah, ini siapa nih, Dek? Ada yang tahu? Mungkin penggemar baseball. Nah, ini ya. Lou Gehrig ya, dia adalah pemain baseball terbaik New York yang meninggal karena ALS ya. Nah, definisi dari ALS sendiri adalah merupakan penyakit kronik progresif akibat degenerasi neuron motorik pada kornu anterior medula spinalis, di mana inti-inti motorik batang otak ya dan degenerasi traktus corticospinalis dengan hasil akhir yang fatal. Ya, jadi traktus kortikobulbar juga terjadi masalah ya, dan juga ada degenerasi dari traktus kortikospinal dengan hasil akhir yang cukup beresiko ya atau cukup fatal. Nah, penyakit ini juga disebut juga merupakan penyakit kronik progresif yang ditandai dengan degenerasi UMN dan LMN ya, karena kita tahu di kornu anterior medula spinalis itu bergabung ya antara sel-sel UMN dan LMN. Nah, disitulah terjadi kerusakan sehingga gambaran kliniknya pun memenuhi gambaran klinis UMN dan LMN. Beberapa etiologi yang disebut di sini ya dikatakan tidak sepenuhnya diketahui dengan jelas ya. Jadi meskipun ada beberapa asumsi, tapi para researcher menyatakan bahwa sebagian besar ini idiopatik ya. Maka kemungkinan yang harus dicurigai antara lain adalah virus ya, infeksi virus kronik ya, infeksi virus polio yang laten ya, itu bisa disebut sebagai suatu etiologi. Kemudian ada yang mutasi genetik ya pada ALS familial kromosom 21 pada gen enzim superoxide dismutase SOD1 ya. Kemudian akibat heavy metal ya, toksin, logam berat ya, mangan dan lain sebagainya ya yang yang sering ditemui sehari-hari. Kemudian pada gangguan mineral ya, bisa ada kesamaan klinis antara ALS dengan hiperparatiroid, yakni defisiensi fosfat dan defisiensi kalsium gitu ya. Untuk eksitotoksisitinya higher level pada glutamat ya, glutamatnya cenderung meningkat. Kemudian bisa ada trauma dan juga nutrition intake. Namun apapun penyebabnya, peningkatan kalsium intrasel ini bisa menjadi faktor yang menyatukan berbagai mekanisme yang terlibat di dalam kematian neuron motorik yang berkaitan dengan ALS. Kemudian kita lihat dia terdapat dua tipe ya adik-adik ya. Ada tipe familial yang 5-10% ini diturunkan secara autosomal dominan ya, terbanyak pada kromosom 21. Nah, ini mean survival rate-nya antara 3 tahun. Kalau sporadik, biasanya dia 90-95% kasus yang penyebabnya itu tidak diketahui ya, tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa. Mean survival year-nya biasanya 4 tahun. Dilaporkan pula bentuk overlapping dari ALS, Parkinson, dan demensia. Ya, jadi mirip-mirip, ternyata ada bentuk yang serupa. Nah, ini adalah beberapa varian ALS ya adik-adik ya. Ada frontal demensia, ya ini ada atrofi frontal lobe, ya sehingga ada gangguan pada memori, kognitif, bahasa begitu ya. Kemudian pseudobulbar palsy, ini jarul kortikobulbar
gejala yang dominan adalah kelumpuhan tipe UMN ya. Jadi kortikobulbarnya terganggu tapi cenderungnya tipenya UMN gitu ya. Kemudian progresif bulbar palsy ini nukleus saraf kranialis ya, yang terjadi kelumpuhan dari progresif ya, kelumpuhan progresif otot-otot dari saraf kranial, tapi sifatnya cenderung LMN ya. Jadi cenderung lebih berat kalau LMN. Kemudian primary lateral sclerosis ini jika traktus corticospinalis saja yang terkena ya. Karenanya gejala yang muncul hanya kelumpuhan yang UMN type begitu. Kemudian ada progresif muskular atrofi. Ini adalah akibat sel-sel kornu anterior yang rusak ya. Kemudian terjadilah muncul tanda-tanda kelumpuhan tipe LMN. Kemudian ada yang ALS murni ya, yakni kelumpuhan tipe UMN dan LMN ya. Jadi kalau adik-adik bingung kok bisa sih dok ada UMN dan LMN? Iya, jadi muncul spastiknya ada ya, tonusnya meningkat, refleks fisiologinya meningkat begitu ya. Tapi otot-ototnya cenderung atrofi ya. Refleks patologi bisa ada bisa tidak ya, tapi cenderung jarang ya. Saya sebagai neurolog dari zaman residen sampai neurolog ini baru ketemu satu pasien ya, kurang lebih 7 tahun ya, ini hampir masuk tahun ke-6 ke-7 ya, ini baru satu pasien saya dapatkan murni yang ALS ya. Kalau yang progresif muscular atrophy juga pernah ada tapi juga tidak banyak gitu ya. Patogenesisnya tadi ya adik-adik ya, bisa ada oxidative stress ya, kemudian ada mutasi gen ya, kemudian ada dysfunction dari mitokondrial, dan ada sitokin atau proinflamatori ya, yang mengganggu dari metabolisme sel saraf ya, yang menyebabkan sel-sel tersebut cenderung terganggu metabolismenya dan cenderung mati ya, sehingga terjadi kerusakan juga di situ ya, sebelum kematian sel ya, sehingga terjadilah gambaran klinis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada grade ALS grade yang dari Japanese classification, ada beberapa ya. Ada yang mild, moderate, sama severe ya. Untuk yang mild biasanya pasien masih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah atau yang berhubungan dengan activity daily living ya. Kalau yang mild grade 2 ini independent ya, living tapi udah nggak bisa untuk kerja. Ya, dia masih bisa sih ngerjain ADL-nya sendiri tapi udah nggak bisa ngerjain yang lain gitu ya. Kalau moderate di grade 3 ini dia udah membutuhkan bantuan ya pada keadaan-keadaan seperti makan, buang air ya, perpindahan lokasi dari kasur ke kursi dan lain sebagainya. Untuk yang moderate 4 adanya gangguan dari sistem respirasi. Jadi udah mulai ada sesak ya. Biasanya ini karena keterlibatan dari diafragma ya. Jadi saraf-saraf yang mencarafi diafragma ikut terkena sehingga terjadi kelemahan gitu. Kemudian kalau yang severe ini sudah terjadi kegagalan napas ya. Jadi sudah gagal napas, biasanya pasien harus dalam keadaan ventilator maupun tracheostomi. Nah, gejala klinis yang bisa muncul adalah bisa bulbar onset ya, biasanya 25% akan mengeluhkan disfagia, dysarthria maupun emotional liability ya. Jadi ada emosional yang tidak stabil gitu. Kemudian juga bisa terjadi spinal onset atau limb onset. Ya, ini biasanya dikeluhkan 75% dari pasien. Di samping adanya kelumpuhan LMN dan fasikulasi didapatkan pula refleks tendo yang meningkat tadi ya. Bisa ada hiperrefleks ya, Babinski, Cadok, refleks patologinya positif, refleks fisiologinya pun meningkat ya, bicep, tricep, Achilles, patella ya, dan juga bisa terjadi spastisitas ya. Tonusnya kalau kita cek cenderung meningkat ya, disertai kram otot. Pada stadium lanjut biasanya sudah ada dyspnoe atau sesak tadi ya adik-adik ya. Kehilangan kemampuan berjalan atau menggunakan lengan dan tangan ya. Kemudian kehilangan kemampuan berbicara dan menelan juga bisa ada, tidak disertai defisit sensorik maupun gangguan dari cerebellar atau ekstrapiramidal serta fungsi sphincter ya biasanya tidak terganggu. Umumnya progresivitas hingga kematian adalah 2 hingga 5 tahun.
Biasanya gejala yang muncul pada stadium akhir adalah demensia, adik-adik ya. Bisa ada demensia, kemudian impending gagal napas ya, pneumonia aspirasi ya karena dia ada kegagalan atau gangguan fungsi menelan. Kemudian nervus okulomotor dari otot-otot ekstraokuler bisa terkena sehingga pasien bisa ptosis ya maupun bisa eh, diplopia, melihat benda atau benda yang di depannya double begitu ya. Kemudian bisa menyerupai lock-in syndrome ya karena kelemahan yang sangat berat ya seperti seolah-olah lock-in syndrome. Gejala yang lain adalah awalnya pasti kelumpuhan ya pada lengan bawah dan tangan, kemudian bisa juga pada tungkai, tapi tidak selalu begitu ya. Di mana terutama otot-otot elevator kaki ya. Gejala biasanya mulainya unilateral, 25% pasien cenderung kesulitan bicara dan menelan, kelumpuhan secara lambat meluas ke tubuh dan tungkai. Bisa ada disfagi tadi ya, dysarthri, kemudian akibat gangguan menelan biasanya dia juga ada drooling ya. Jadi produksi saliva yang berlebihan, tidak terjadi produksi saliva yang berlebihan tetapi tidak terjadinya gara-gara disfagianya yang berat ya sehingga liur yang ada tidak mampu ditelan sehingga selalu dikeluarkan. Kadang-kadang penderita tertawa atau menangis tanpa sebab yang jelas ya. Kalau yang terjadi ini maka bisa dianggap ada kerusakan dari batang otak. Kemudian pada makroskopis biasanya terdapat penebalan ya pada radix anterior medula spinalis. Ini harus kita MRI ya adik-adiknya untuk melihatnya. Kemudian sangat jelas pada cervical dan lumbosakral ya sangat sering terjadi di situ dan juga kalau kita lihat ya akan lebih jelas di situ area-area di cervical maupun lumbosakral. Kalau secara mikroskopis biasanya kita melihat hilangnya neuron-neuron pada korteks motorik ya. Yang hilangnya neuron-neuron pada nukleus saraf kranial dan juga hilangnya neuron motorik di kornu anterior medula spinalis dan batang otak. Hilangnya sel Bates pada korteks cerebri dan degenerasi pada traktus kortikospinal. Prosedur diagnosisnya untuk gangguan UMN biasanya kita melihat ya gangguan terjadi kelumpuhan progresif pada ekstremitas tanpa gangguan sensorik dan atau refleks tendo yang meningkat pada otot yang lumpuh. Kalau gangguan LMN-nya biasanya berupa kelemahan dan atrofi gitu ya. Jadi pada pasien ALS biasanya ketemu semua adik-adik ya. Jadi kelumpuhannya tipe UMN ya. Spastiknya ada, refleks fisiologinya meningkat, refleks patologinya bisa positif, tetapi pada saat kamu inspeksi ototnya cenderung atrofi begitu ya. Nah, ini akan mendukung suatu curigaan mengarah pada ALS. Kemudian untuk memastikan bisa kita lakukan EMG. Ya, biasanya kita akan dapatkan adanya fibrilasi, gelombang runcing positif, amplitudo yang meningkat, aktivitas insersi yang memanjang dan fasikulasi. Silakan Zada. Terima kasih dokter. Izin bertanya tadi untuk gangguan UMN sama LMN itu kaitannya dengan spastik seperti apa? Saya belum paham. Maksudnya gimana? Spastiknya itu berupa tonusnya meningkat deh. Jadi kamu saat melakukan pemeriksaan tonus ya, nanti akan terasa bahwa eh, sulit untuk menggerakkan sesuai dengan range of movement-nya. Seperti ada tahanan. Oh iya, baik. Lalu untuk membedakannya itu lesi UMN sama LMN-nya di diagnosis ini bagaimana dokter? Iya, jadi kita cari kalau ciri-ciri. Nah, kembali lagi ke dasar ya. Ciri-ciri kelumpuhan tipe UMN yang pertama adalah spastisitas ya. Ada spastik. Kemudian yang lain adalah ada tonus yang meningkat ya. Tonusnya meningkat atau spastik tadi. Kemudian refleks fisiologinya meningkat, refleks patologinya positif. Nah, pada kelumpuhan UMN yang umum itu atrofi akan sulit didapatkan di awal-awal sakit. Ya, jadi kalau pasien baru stroke ya, bulan ini dia stroke Juni ya, maka bulan Juli, Agustus, September belum tentu otot akan langsung atrofi. Biasanya otot masanya akan tetap ya. Nah, baru dia atrofi setelah lewat dari 3 bulan. Ya, setelah lewat dari tiga bulan, kemudian pasien tidak fisioterapi, ya, kemudian tidak ada latihan-latihan otot untuk menjaga massa otot tadi. Nah, maka akan kita temukan atrofi. Kalau di ALS, kita temukan atrofi ini sebagai tanda dari kelumpuhan LMN. Jadi di awal-awal, ya, adik-adik sudah ketemu semua. Jadi tipe UMN-nya ada, tipe LMN-nya ada. Bisa dipahami nggak, Zada Bisa dan dokter. adik-adik?
Gimana? Bisa dokter, terima kasih. Ya, jadi ALS ini sangat unik ya. Jadi dia di awal-awal baru mau terdiagnosis ya, dia berbarengan dengan disfagi misalnya ya, disartri, kemudian loh, ya dok saya kok tangannya lemah begitu ya. Loh kita periksa spastik gitu ya. Tapi kita cek biasanya di ini ya, eh, abduktor pollicis brevis ya, itu ada atrofi. Ya, di awal-awal sudah kita udah loh ini kok atrofi gitu ya, dia bisa dicubit ya. Kemudian otot-otot metatarsalnya mengalami ke atrofi ya. Kemudian kita minta pasien untuk biasanya tolak pinggang ya, sambil kita minta pasien untuk buka baju, kita akan lihat adakah winging scapula ya, scapula yang menggantung akibat otot-otot eh, terangnya dia atrofi gitu ya. Jadi itu ketemu di awal-awal. Jadi atrofi adalah suatu gambaran LMN, dan kita tidak akan menemukan atrofi kalau tidak di kelumpuhan tipe LMN murni. Nah, tetapi di ALS ini kita ketemu atrofi ini di awal-awal dari pendiagnosisan ini ya. Jadi setelah gejala muncul, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, kelumpuhan tipe UMN dan LMN ini muncul bersamaan begitu. Saya harap cukup jelas ya adik-adik ya. Baik. Kemudian prosedur diagnosisnya ini biopsi otot biasanya kita tidak lakukan ya. Kalau dengan IMG saja sudah bisa kita diagnosis, kemudian dengan pemeriksaan fisik yang baik sudah kita mengarah ke sana, biasanya kita tidak lakukan biopsi otot ya. Jadi bisa dengan EMG, secara pasti sudah bisa dengan EMG ya. Nih ya, jadi EMG-nya bisa ketemu fibrilasi, gelombang runcing positif, amplitudenya bisa meningkat ya. Aktivitas dari insersi yang memanjang dan juga ada fasikulasi ya. Kemudian kalau kita MRI cenderung baik ya, maka kita tidak lakukan MRI biasanya kalau memang cenderung ALS. Hanya mungkin MRI dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lainnya ya, menyingkirkan transverse myelitis, menyingkirkan keadaan-keadaan lain ya yang kita rasa mirip dengan kondisi tersebut ya. Kemudian LCS-nya biasanya normal, kemudian enzim-enzim ototnya juga baik bisa meningkat ya. Biasanya kalau pasien-pasien yang eh, degeneratifnya cepat ya, memburuknya cepat ya, hari ini dia ngomongnya pelo, besok tiba-tiba sulit sulit menelan, besoknya lagi tiba-tiba sesak. Nah, itu kita harus cek kreatinin fosfokinase. Jangan-jangan akan meningkat cepat pada kasus-kasus yang berkembang cepat. Ini tadi untuk diagnosis ya, biasanya kita dengan EMG saja sudah cukup jelas. Meskipun kita juga melihat kecepatan antar saraf tepi umumnya masih dalam batas normal ya. Jadi kita perlu memastikan fibrilasi, fasikulasi dan polifasik ya, serta atrofi dan denervasi. Kemudian biopsi otot kalau memang bisa dilakukan maka kita akan melihat atrofi fasikulus otot bercampur dengan fasikulus yang normal gitu ya. Kemudian peningkatan kadar enzim otot ya, tadi kreatinin fosfokinase bisa meningkat, tetapi dapat terjadi tapi tidak setinggi pada penyakit-penyakit otot lainnya gitu ya. Nah, ini untuk kriteria diagnostiknya dari L. Escorial ya, kriteria dan Awajishima konsensus tahun 2006 dikatakan ada the presence of ini ya, jadi ada LMN degenerasi, kemudian ada UMN degenerasi dari pemeriksaan fisik. LMN-nya kita pastikan dengan elektrofisiologi atau neuropatologi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dari simptomnya ya, spread symptom, progress spread symptom ya, gejalanya menyebar cukup progresif. Kemudian juga tidak ada gangguan lainnya ya yang menyebabkan penyakit tersebut muncul ya, atau kita merasa tidak ada penyebab lain yang mungkin gitu ya. Ini elektrofisiologi dan patologi buktinya itu eh, menyebabkan ya mungkin menjelaskan terjadinya gambaran LMN dan UMN ya. Kemudian neuroimaging untuk menyingkirkan keadaan lain ya yang menyebabkan kita memunculkan klinis tersebut ya. Kondisi-kondisi yang mengenai dari traktus piramidal ini ya adik-adik ya. Dan LMN ya, diagnosis banding lainnya bisa ini. Ya, jadi bisa syringobulbi, syringomyeli, ya, dan spondylosis cervicalis bawah,
sindroma paraneoplastik ya. Jadi sindroma paraneoplastik ini suatu tumor atau massa yang dia menyerang tapi bukan di organ tersebut gitu ya. Misalnya massa di tumor gitu, tapi dia menyerang sistem saraf gitu ya. Remote system, apa sistem yang diserang itu bukan yang di situ, bukan yang diletak tumornya ada begitu. Kemudian hiperparatiroidisme. Terapinya, nah ini cukup sulit ya adik-adik ya, belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan. Tapi sudah ada sih, sekarang sudah ada, cuman cenderung sangat mahal ya. Biasanya tidak semua asuransi mau mengcover begitu. Kemudian tujuan pengobatannya biasanya hanya untuk memperlambat progresivitas penyakit, mengurangi keluhan klinis, dan juga suportif, serta menanggulangi komplikasi. Ya. Biasanya penanganan dapat dilakukan adalah simptomatik dan fisioterapi ya untuk penguatan ototnya. Ini untuk multidisciplinary approach ya adik-adik ya, bahwa pada keadaan ALS kita perlu melibatkan semua dari sistem kesehatan. Ya, jadi tidak hanya neurologis, perlu ada dokter paru ya, respiratory physician, fisioterapi, kemudian gastroenterologi untuk gangguan makan dan minum, mungkin nutrisionis juga ya. Kemudian karena penyakit ini kronik dan progresif, maka pasien juga sering sekali jatuh pada keadaan mental illness ya, depresi, anxiety mix depresi gitu ya. Kemudian bisa ada masalah-masalah di tadi ya, disfagi, di afasia, disartri, maka kita tetap butuh bantuan rehabilitasi medik ya. Jadi spesialis rehabilitasi medik. Kemudian juga palliative care team ya, kemudian juga dari ALS Association ya. Jadi kalau penyakit-penyakit kronik progresif itu punya komunitas. Ya, di komunitas itu mereka biasanya saling menguatkan ya, saling membangun positive relation gitu ya untuk semangat dalam menghadapi penyakitnya begitu. Terapinya ini yang sedang dikembangkan ya, riluzole ya, ini ada di situ disebutkan dia merupakan glutamat antagonis. Kita berusaha untuk memperbaiki sulit menelan ya, kemudian bicara pelo dan lain sebagainya ya, dan juga kelemahan-kelemahan ekstremitas atau otot-otot terang tadi ya, termasuk dalam pasien memperbaiki kemampuan breathingnya ya, otot-otot dinding, otot-otot pernafasan, otot-otot dinding dada ya. Edarafon, nah ini yang juga sedang dikembangkan. Ini beberapa merek paten sudah mulai ada, cuman memang harganya jutaan ya adik-adik ya. Jutaan hingga puluhan juta untuk dalam waktu per bulannya ya. Jadi per bulannya aja cukup mahal ya, dan tidak semua asuransi mengcover gitu. Dia dikatakan memperlambat progresivitas dari defisit neurologi dan juga menurunkan dari stres oksidatif ya, efek dari stres oksidatif atau radikal bebas. Kemudian efikasi dari terapi imunosupresif dan imunomodulator merupakan bagian faktor neurotropik yang belum terbukti. Ya. Jadi terapi-terapi yang mendepresi dari sistem imun dikatakan belum optimal untuk memperbaiki dari kerusakan kornu anteriornya tadi. Ini ada drug modifying disease comparison adik-adik antara riluzole dengan edarafon dari beberapa berbeda secara main actionnya ya. Jadi cara kerja obatnya cenderung berbeda dan harapan yang diambil cenderung mirip ya. Jadi diharapkan ada progresif yang menurun, kemudian ada median survival rate-nya meningkat begitu ya. Untuk yang riluzole per oral ya adik-adik ya. Per oral dia biasanya 2 kali 50 mili, diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan ya. Untuk edarafon biasanya IV 60 mili per hari ya. Untuk 14 hari dilanjutkan dengan daily dosing untuk 10 hari sampai 14 hari juga. Dilakukan berulang beberapa siklus begitu ya. Side efeknya tertampil ya adik-adik di layar adik-adik bahwa ada peningkatan lever enzim ya untuk yang riluzole, juga ada fatigue, astenia, kemudian juga bisa ada mual ya. Sementara untuk yang di edarafon dia biasanya
urin glukos ya, cenderung ada peningkatan, kemudian bisa ada gangguan uh, kesadaran ya. Ini dua-duanya udah ada di Indonesia, cuma harganya memang sangat mahal adik-adik ya. Begitu. Kemudian ini adalah upaya dalam memonitor ALS progresivitasnya. Ya, jadi ada ALS Function Rating Scale Revise ya, kita mengukur dengan skala ALS scale. Kemudian tracheostomy free survival ya, dia berapa lama nih bisa free dari tracheostomy. Kemudian vital capacity lung, biasanya parunya juga kita cek. Kemudian handheld dynamometry juga kita perbaiki. Dubia et malam ya adik-adik, kalau memang ada kasusnya biasanya tidak lama usianya ya. Ada yang hingga 3 tahun, ada juga yang hingga 5 tahun, tapi tidak banyak begitu ya. 3 hal yang mempengaruhi harapan hidup adalah usia saat pertama kali timbul gejala. Semakin muda, semakin lebih bisa survive lebih lama begitu ya. Waktu yang tertunda dari onset hingga masuk klinik. Semakin dia menunda-nunda dari muncul onset sampai periksa ke dokter, biasanya akan makin buruk outcome-nya. Kemudian timbulnya perubahan fungsi respirasi. Ya. Jadi misalnya terdiagnosis di awal tahun ya, tapi fungsi respirasinya baru terganggu di akhir tahun. Nah, maka dia prognosisnya akan lebih baik dibanding yang lebih cepat muncul gangguan fungsi pernapasan gitu ya. Kematian biasanya disebabkan karena aspirasi atau kelumpuhan otot-otot pernafasan. ALS merupakan penyakit motor neuron dengan prognosis yang sangat buruk ya. Kemudian pengetahuan mengenai kausa dan gejala-gejalanya serta pemeriksaan fisik yang baik dan pemeriksaan elektrodiagnostik ekstensif semuanya berperan dalam mendiagnosis ALS. Tujuan terapinya adalah membuat pasien menjadi nyaman dan mandiri karena mereka bisa dalam kondisi yang sangat keterbatasan gitu ya. Edarafon dikatakan merupakan antioksidan kuat yang dapat mencegah stres oksidatif dari penyebab kematian dari motor neuron pada ALS. Merupakan scavenger radikal bebas yang poten, ditunjukkan dengan melambatnya kehilangan fungsi fisik pada pasien ALS 33% dibandingkan placebo. Saya rasa itu untuk kuliah pada sore hari ini dengan materi ALS dan materi periodik paralisis dan juga siringomieli. Ya. Apakah ada adik-adik yang hendak bertanya? Silahkan. Sudah cukup jelas? Baik, Cukup jelas, dokter. baik. Bila tidak ada pertanyaan, nanti sembari diulang kembali ya adik-adik ya. Jadi tadi kalau periodik paralisis biasanya kelemahan, kelemahannya sifatnya LMN, simetris ya, ditandai adanya kalium yang abnormal, bisa turun, bisa meningkat. Bisa ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan terjadinya periodik paralisis, hipertiroid, hiper apa dalam tata laksana kalium, menggunakan obat-obatan diuretik dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau siringomieli tadi biasanya merupakan keadaan akibat malformasi cari, bisa juga akibat trauma ya, ditandai dengan central cord tadi ya, mirip seperti central cord syndrome, kelumpuhannya yang atas atau ekstremitas atas sifatnya LMN, ekstremitas bawahnya sifatnya UMN. Kemudian biasanya juga bisa ada gangguan otonom ya, sehingga bisa mirip dengan Horner syndrome. Kemudian yang ini yang terakhir adalah ALS ya, kelumpuhan yang tipenya adalah kombinasi antara UMN dan LMN, di mana ototnya terjadi atrofi, tetapi refleks fisiologi meningkat, tonusnya meningkat, spastiknya muncul, refleks patologi bisa ada, tetapi saat kita inspeksi, otot-ototnya cenderung atrofi. Saya rasa begitu adik-adik, semoga saat keluar dalam bentuk soal, adik-adik bisa menjawab soal-soal tersebut. Baik, bila tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sukses ya ujiannya besok ya. Amin, amin.